Pemirsa, TNI dan Polri telah mengantongi kelompok yang diduga melakukan serangan penembakan terhadap para pekerja proyek Jalan Trans Papua. Apa latar belakang mereka dan bagaimana upaya yang tepat untuk meredam gejolak dan juga serangan kekerasan di Papua? Telah bergabung dari Bandung, staf khusus Presiden bidang urusan Papua, Lenis Kogoya. Selamat siang, Pak Lenis. Kalau kita melihat dari peristiwa ini, dugaannya pelaku adalah kelompok kriminal bersenjata. Sebenarnya siapa mereka ini? Ya, selamat siang. Pertama saya atas nama Kepala Suku permohonan maaf kepada yang korban dan keluarga ditinggal dan almarhum beberapa yang korban. Kita akan doakan supaya keluarga dia semoga sehat dan Tuhan selalu menjaganya. Dan saya atas nama pemerintah Republik Indonesia juga permohonan maaf kepada keluarga korban. Dan posisi saya hari ini di Bandung, dan saya mau sampaikan sedikit persoalan yang terjadi di mana penembakan terjadi di Kabupaten Duga, distrik Muga. Yang saya mungkin ke belakang sedikit terjadinya gejolak yang terjadi tahun ke tahun terjadi. Persoalan awalnya terjadi itu bukan hanya baru zamannya Pak Jokowi, tetapi terjadi sejak Indonesia merdeka mulai itu gejolak sampai tahun 2014 sebelum Jokowi jadi presiden, itu pun gejolak selalu ada. Karena namanya ideologi, masyarakat sana itu memang di gunung-gunung itu selalu ribut marah terus yang terjadi. Jadi saya mau sampaikan persoalan yang sekarang ini terjadi, kita tidak mengatakan bahwa ini zamannya Jokowi lebih parah. Kalimat bahasa yang saya dengar itu perlu saya bedakan bahwa mulai tahun 2014 sampai 17 kemarin itu penembakan secara rutin itu sama sekali tidak ada. Zamannya Pak Jokowi itu sama sekali tidak ada. Tetapi kejadian yang terjadi yang jumlah 30 sekian orang yang terjadi ini, ya saya melihat bahwa orang masyarakat yang dibilang kekerasan atau OPM itu bunuh orang tidak sembarang. Ada aturan-aturan, ada kekecewaan, ada kemarahan, itu bisa terjadi. Contohnya di puncak itu pada saat itu upacara, di Puncak Jaya pada saat upacara, ada masyarakat yang lagi sedang foto, mereka marah keluar dibunuh habisan. Jangan-jangan bisa terjadi diduga ini pas tanggal 1 itu misalnya ada sedang upacara lalu difoto, kelompok kerja ini difoto, pasti mereka bisa marah, diserang, bisa terjadi. Jadi yang harus menjelaskan yang persoalan ini detail itu harus pihak kepolisian dan juga masyarakat tempat harus jelaskan yang benar. Jadi ini saya bisa mengatakan istilahnya ini musibah. Bukan untuk terjadi pemalangan atau mengganggu pekerjaan Jalan Trans Papua. Sama sekali tidak ada kaitan dengan Presiden Jokowi pembangunan Tanah Papua. Baik, Pak Lenis, artinya memang akan serangan harus diselidiki lebih jauh begitu ya oleh pihak terkait TNI maupun kepolisian. Tetapi saya ingin bertanya juga ini, Pak Lenis, ketika pembangunan dilakukan di Papua, sebenarnya bagaimana juga pemerintah melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok seperti kelompok kriminal bersenjata ini dan kelompok-kelompok lainnya, dan juga adakah instruksi juga khusus yang diberikan kepada para pekerja ini untuk menghadapi situasi-situasi darurat seperti yang terjadi kemarin? Kalau instruksi presiden itu kan untuk jalan trans mau masuk itu kan dilibatkan aparat. Itu menjaga khusus untuk orang pekerja. Itu kan di perintah sudah ada. Terus pekerja itu sendiri ada surat juga dari arahan presiden disampaikan kepada PU dan Balai Papua itu melibatkan orang asli Papua untuk kerja sama-sama. Itu sudah ada suratnya. Apakah sekarang BUMN PU, Balai Papua, apa melibatkan orang asli Papua di sana? Tidak. Kalau di sana tempat kerja itu ada orang asli juga di sana kerja, nggak mungkin terjadi seperti begini. Apakah dicek balik lagi? Itu ada Kepres 84. Di situ mengatakan masyarakat gunung itu separatis seperti ini, Pak Leni, saat pembangunan ada tidak langkah yang dilakukan untuk pendekatan terhadap kelompok-kelompok ini?
kalau kelompok kekerasan dibilang di OPM dan sebagainya, masyarakat itu kan namanya itu saya bisa suka masyarakat dan mereka ini manusia, butuh makan, butuh sentuhan hati mereka. Maka siapapun yang masuk wilayah adat atau dibilang daerah merah, melibatkan mereka sebagai pengawas, melibatkan mereka untuk kerja subkerja. Saya kira tidak akan terjadi penembakan. Sekarang terjadi kenapa orang semua dari Makassar, Jawa semua dibawa dibunuh habis. Apa di antara itu orang Papua ada tidak? Dicek dulu. Berarti kan ini kan tidak pernah terus bagaimana peredaran uang di kota itu bisa terjadi kalau tidak ada yang dibantu orang Papua, tidak dilibatkan pengusaha asli Papua. Terus kapan dimanusiakan itu yang harus dicek kembali lagi itu. Baik, itu yang masih harus dicek begitu ya Pak. Kemudian kalau kita melihat saat ini pembangunan masif yang dilakukan baik di Papua maupun juga di Papua Barat begitu Pak Lenis, apakah sebenarnya ini juga mampu untuk meredam aksi dari kelompok-kelompok seperti ini? Saya kan itu si media YouTube semua baca. Siapa aja yang nonton toleh buka Lenis Kogoya. Saya sudah bikin pernyataan sikap sebelum Jokowi jadi presiden di Danau Sentani. Keamanan di wilayah Papua Barat itu tanggung jawab kepala suku saya Lenis Kogoya, saya sudah sampaikan. Sejak tanggal 14 Desember sampai tanggal 17 tidak pernah terjadi penembakan, masalah pembangunan trans itu jarang sekali terjadi. Terus saya pernah mengajak Presiden Jokowi ke Duga, kabupaten masuk. Saya duluan. Pernah Jokowi juga ajak naik motor tempat kejadian itu. Distrik dekat dengan kejadian ini sampai ke ibu kota itu 1-3 hari jalan kaki. Tapi dari Wamena mendekat dengan kejadian itu Jokowi pernah naik motor di situ. Baik. Kenapa pada saat itu Jokowi naik mereka ada penembakan? Tidak ada. Ini aneh sekarang ini. Siapa bermain di belakang ini harus dicek baik-baik. Ada aktor yang bermain. Ya, saya mau sampaikan. Ya, sebentar saya mau sampaikan begini. Sekarang tahun ini terjadi di mana-mana kota-kota semua adik-adik yang mahasiswa diajak untuk demo, lalu ada ormas-ormas yang diserang. Terus ini siapa pergerakannya ini? Termasuk yang gunung itu ada minta periksa. BIN, TNI, Polri minta periksa dalam waktu dekat harus diungkap. Dan juga saya pesan adik-adik saya yang kena luka, semua kota studi yang kena luka, saya minta ormas-ormas ini biar kepolisian daerah masing-masing periksa mereka siapa dia itu. Oke, baik. Artinya Anda menduga ada sesuatu begitu ya di balik dari aksi penembakan kemarin. Terakhir, Pak Lenis, apa sebenarnya langkah ataupun juga solusi yang akan diambil untuk kedepannya untuk menghindari kejadian serupa terulang lagi? Saya selalu mengatakan bahwa ya, orang melihat di Papua itu kan, jam pergerakan di Papua ini kan tidak semua orang. Pasti melihatnya di kelompok Tabuni, Kogoya, paling kamu lihat di media itu. Kita ini butuh perhatian, kedekatan hati kita manusia. Selama presiden ke-1 sampai ke-6, kami merasa disisihkan, kami di pojokan. Tapi dengan adanya Jokowi, kehadiran Jokowi ini sampai di 1 tahun 3 kali ke Papua, Jalan Jayapura Wamena tembus, dari Duga Wamena tembus, itulah penyembuhan sakit hati kami. Dan itu namanya tegakkan keadilan. Indonesia yang baru ada sekarang. Dari Sabang sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, itu baru kita ada di Indonesia. Jadi jangan bermimpi bahwa Papua ini ribut begini. Saya minta coba tegakkan keadilan, hanya Jokowi baru bisa. Maka Jokowi orang Papua akan berikan suara 100% Papua. Jangan main-main di Papua. Baik. Saya larang. Siapa main di Papua dan minta periksa semua. Oke, baik. Artinya solusi yang dibutuhkan adalah solusi dari hati ke hati begitu ya Pak ya. Solusi dengan tanpa kekerasan, berbicara dengan kasih sayang begitu Pak Lenis Kogoya, yang bisa juga setidaknya tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu ya Pak Lenis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, TNI dan Polri telah mengantongi kelompok yang diduga melakukan serangan penembakan terhadap para pekerja proyek Jalan Trans Papua. Apa latar belakang mereka dan bagaimana upaya yang tepat untuk meredam gejolak dan juga serangan kekerasan di Papua? Telah bergabung dari Bandung, staf khusus Presiden bidang urusan Papua, Lenis Kogoya. Selamat siang Pak Lenis. Kalau kita melihat dari peristiwa ini, dugaannya pelaku adalah kelompok kriminal bersenjata. Sebenarnya siapa mereka ini?